Karena dia sendiri, dia kena hampir 6 lubang. Dia justru nyamperin kita orang, Bang. Gue kena nih, gue kena, katanya. Tapi ini darah nih. Ini darah, gue kena. Lu kena ya? Tarik sama kita, dan dia jatuh di situ, Bang. Wah, langsung jatuh, kita bopong, meninggal di bis, Bang, dia meninggal. Jadi kita nih ngobrol sama almarhum, dia masuk ke raga temen ini, kan udah dikasih temen, katanya. Kurang. Gak mau gue, pokoknya tuh orang lain, pokoknya antara lu semua nih yang mesti gue ambil. Membuat kita jadi pada takut nih, Bang. Sempet teman kita, gue nginep rumah lu dia. Emang kenapa? Gue datengin lagi dia almarhum, katanya. Gue mau minta nyawa. Oh, dan antara lu orang gue minta nyawa. Dia selalu itu, Bang, minta itu. Jadi pada saat itu banyak juga ya temennya yang meninggal karena tawuran nih Bang Andi ya? Banyak, Bang. Banyak ya? Ya. Dari pihak waktu sekolah juga ada, dari kampung juga ada. Kematian adalah takdir. Dan banyak banget ya penyebab dari kematian itu sendiri. Salah satunya adalah korban tawuran. Tapi kalian pernah mikir nggak sih ketika ibu kalian nih lagi nunggu di rumah, nunggu anaknya tuh pulang sekolah. Tahu-tahu sang ibu itu dapat kabar kalau anaknya meninggal dunia karena ikut tawuran. Makanya guys, gue saranin buat kalian jangan ikut tawuran. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dia tuh punya pengalaman jadi salah sasaran nih dari tawuran tersebut hingga temannya meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu justru dirinya dan teman-temannya banyak mengalami kejadian horor. Langsung kita sapa. Halo Bang Andi. Halo Bang Fajar. Makasih udah mau datang dan bercerita di RJL ya. Siap Bang, ya. Jadi waktu itu jadi korban salah sasaran tawuran? Betul, karena pada saat itu kita sebetulnya nggak mau tawuran, kita mau ke rumah kawan, tapi memang ada 2 kelompok yang nyangkain kita kalau kita tuh musuh mereka. Sampai teman Bang Andi, maaf, itu sampai meninggal dunia ya? Meninggal dunia di situ. Langsung di tempat itu? Setelah dibawa ke klinik gitu loh. Dan klinik itu nggak jauh sih, mungkin karena kehabisan darah dia saat itu. Oke. Nah setelah kejadian itu, almarhum itu datang ke Bang Andi dan teman-teman. Salah satunya katanya minta ada yang temenin dia di alam sana gitu. Betul, ya. Jadi dia nunjuk nanti di antara kalian ini ada yang mau saya ambil buat temenin gue di sana gitu. Ya, kita semua pada kaget lah saat itu. Dan kita juga deg-degan gitu. Dan yang buat saya senang ya bukan saya yang diincar gitu. Oh, ada senangnya juga? Iya, senang. Jadi yang lain yang diincar bukan saya gitu. Memang dia merasa dia ditinggal saat lagi tawuran itu. Dan kebetulan saya yang nolongin kawan saya itu. Jadi saya nggak diincar, yang diincar kawan-kawan saya ini. Oke. Baik, ditahan dulu ceritanya Bang Andi. Nah, semoga guys dari episode ini kalian bisa ambil pelajaran yang baik lah dari apa yang memang pernah dialami sama Bang Andi. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Andi boleh diceritain awal mula kisah itu kayak gimana sebenarnya sih Bang? Jadi awal kisah ini itu terjadi di tahun 97-98 Bang. Saat itu saya pernah tinggal di rumah om saya di daerah Jakarta Barat. Dan nah di situ saya tinggal di situ, saya berteman bergaul di situ, jadilah kita menjadi satu tongkrongan dengan kawan-kawan saya gitu. Yang dimana
Tongkrongan itu kita buat sendiri seperti gardunya, terus bangku-bangkunya, sampai kita patungan bikin kerambol atau pokoknya jadi tongkrongan yang asik lah di situ saat itu. Nah, di sini kita sama almarhum ini termasuk kawan dekat saya. Kita main berempat Bang di situ. Main berempat, yang dimana kalau kita ke mall, nonton, atau kita main bola, pokoknya kita udah nggak jauh dari berempat ini saat itu. Yang kebetulan almarhum ini orangnya royal banget Bang. Jadi kebetulan di antara kita ini dia yang paling ada lah ekonominya gitu. Jadi dia suka ngebantu teman kalau kesusahan, terus kalau ada apa-apa, dia yang lebih lah uangnya dari kita ini. Memang kejadian ini di luar dugaan kita semua gitu loh Bang. Setelah almarhum keluar dari rumah sakit, 3 hari sebelum beliau mengembuskan napas terakhirnya, ada kejanggalan, ada keanehan gitu di beliau itu. Seperti dia pas keluar dari rumah sakit, malam-malam nongkrong lah bareng kita gini Bang. Nongkrong, dia datang dengan gayanya dia yang agak, wah, wes, para nongkrong nih ya gitu. Ini apaan nih? Kopi katanya. Ya, ngopi nggak lu katanya. Ah, kopi begini katanya, bening begini katanya. Kopi bening apaan orang hitam begini? Ah, ini mah kopi bening nih, kopi gue nih, lihat nih. Bentar gue beli dulu gitu. Akhirnya dia jalan keluar untuk beli kopi itu. Ternyata yang dibawa air mawar. Ada 3 botol air mawar yang dibawa. Nih, kopi gua nih gitu. Kita saat itu nggak punya ada firasat aneh atau kita nggak ada punya firasat kejanggalan. Ya mungkin karena yang diminum itu air mawar. Makanya kita biarin aja. Ada aja loh katanya, minum ginian loh. Nih kopi gua, langsung dibuka, tenggak tuh. Habis tuh 3 botol itu Bang, air mawar itu. Kita cuma bisa ngeliatin aja. Tuh gimana tuh, udah biarin aja dia emang begitu dia. Gayanya gitu, stylenya begitu kan, selengean gitu kan. Nah malam itu seperti biasa kita nongkrong, ngobrol, ketawa-ketawa gini, bla 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 gitu. Bubarlah dengan sendirinya kita di situ. Hari kedua Bang, nah pas dia hari keduanya itu kita tetap masih nongkrong itu rame-rame, datanglah dia lagi dengan membawa air mawar 12 botol Bang, lebih banyak dia belum. Nih kopi gua nih katanya. Wah ada-ada aja loh, masih doyan air mawar lo sekarang. Iya kita pikir karena dia baru keluar dari rumah sakit, oh ini buat pengobatan dia kali ini. Pikiran kita ke situ kan. Mungkin disuruh dokternya atau disuruh siapa gitu minum air mawar lo buat sehat gitu. Habis tuh Bang 12 botol Bang, ditenggak sama dia. Kita mikir aja. Tuh almarhum kenapa sih katanya. Tahu tuh katanya. Udahlah biarin aja lah, emang begitu orangnya gitu loh. Memang orangnya agak eksentrik dia Bang. Nah di hari ketiga, saat kami lagi nongkrong juga, datanglah dia tapi nggak bawa air mawar Bang. Saat itu tuh cuma bawa segelas minuman yang dibilang, nih Fanta katanya. Karena minuman itu berwarna merah gitu loh. Nih minuman gue sekarang ini nih, Fanta katanya. Tapi warna merahnya itu agak pekat Bang. Oh, Fanta begitu bentuknya ya? Minum sama dia Bang, habis. Ya udah, gue balik dulu deh katanya. Karena besok gue mau ada acara keluarga, dia bilang gitu. Yaudah semuanya, gue balik ya. Baliklah tuh almarhum. Nah gelasnya itu kita cium Bang, itu amis Bang. Ternyata dia minum darah. Kita nggak tahu dia dapat darah itu dari mana, apa darah ayam, apa darah dari PMI dia beli gitu. Kita juga nggak paham saat itu. Pokoknya dari saat itu segelas habis minum darah. Gitu. Akhirnya di hari itu juga ada kawan kita, salah satu kawan kita namanya Budi, dia bilang, udah besok nongkrong di rumah gua aja yuk katanya. Jangan di sini katanya. Aneh tuh almarhum tuh katanya kalau di sini katanya. Yaudah kita pindah aja yuk, rumah lu besok nongkrongnya. Kebetulan orang tuanya Budi ini pergi keluar kota, jadi rumahnya kosong. Dan kita di situ udah janjian patungan untuk beli bakar-bakar ikan atau bakar ayam. Dan juga ada kopi jahatnya lah, kita bawa lah saat itu kan. Jangan lupa bawa kopi jahat, kata itu. Siap, kata gitu.
Nah lanjut pas kita rencana mau ke rumah Budi, ya kan. Nah kita membeli ikan, membeli ayam saat itu juga. Terus juga udah kita siapin nih sebelum jalan. Kita nunggu almarhum gitu loh. Almarhum kemana sih? Belum pulang-pulang juga katanya. Coba lu lihat sono ke rumahnya katanya. Belum balik, masih gelap katanya. Ya mungkin acara yang keluarga dia agak lama gitu. Tapi sebelum kita ke rumah Budi ini, Budi pesan, lu nanti ke rumah gue sekitar 1:30 malam aja, gitu. Karena gue ngapel dulu nih, kata. Gue balik dari sana jam 12, jam 1 sampai rumah deh, kata. Oke Bud, nanti gue jalan 1:30 dari sini ke tempat lo, kata. Saat kita lagi mau jalan ke sana bang, menuju jalan itu, memang tanpa kita tahu, tanpa kita ini, ada 2 kelompok daerah yang mau tawuran bang. Kan 2 kelompok. Dan kebetulan yang jalan yang kita mau lalui itu tengah-tengah mereka berdua bang. Zaman dulu kan belum ada HP bang. Jadi kan kita nggak ada yang ngasih tahu atau informasi ada mau tawuran nih. Kita saat itu pure nggak tahu kalau ada 2 kelompok itu mau tawuran. Setelah kami sekitar 8 orang atau 7 orang tuh bang saat itu jalan. Nah 1 kelompok ini ngelihat bang. Ngelihat kami gitu kan. Wah, itu anak itu. Karena mungkin agak gelap ya. Di situ jalanan depan pabrik itu memang agak gelap gitu saat itu. Jadi berpikir kalau rombongan kita ini yang jadi musuh mereka gitu. Dan kita juga nggak berpikiran kalau mereka ini mau tawuran bang. Jadi kita berpikir, mau kemana itu rame-rame itu, gitu kan. Setelah dekat dengan mereka langsung nyabut sajam bang. Nyabut sajam, kita kaget. Wah ini anak ini. Kita kaget, disikat, kita lari bang. Karena kan posisi kita kan nggak megang apa-apa gitu loh. Cuman bawa ikan sama bawa ayam sama gitu. Kita lari, ada yang ketimpuk teman kita. Wah ini kena nih. Nah satu yang dari kita sebagian berempat melawan dengan kita bawa balok atau bambu lah kita bawa gitu ngelawan. Nah sebagian lagi mau bilangin anak-anak di tongkrongan kita untuk bawa barang juga gitu loh. Ambil barang sono gitu loh. Jadi kita mencari bang, yang 1 ke pulang, yang 4 ngelawan kita bang. Karena kalah banyak juga dan juga mereka menggunakan sajamnya itu komplit, panjang-panjang. Kita balik badan bang. Saat kita balik badan, almarhum nyelonong bang. Sendirian. Entah dari mana, mungkin dapat laporan kali ya dari yang pada lari mundur itu. Anak-anak ribut gitu. Dan dia langsung nyelonong dengan megang batu. Saya memang posisi cepat sekali. Kita pas balik badan, si almarhum langsung, jangan balik. Nah dia maju bang. Dan almarhum itu memang disitulah ajalnya dia, kita juga nggak paham, ngelawan. Batu dilempar, tangan kosong, saya tarik mundur. Balik. Saat berbalik begitu, dia kesangkut bang. Jadi kayak sajam yang bentuknya kayak itu, kayak bulan sabit gitu kan. Kesangkut dia, ketarik dia bang. Jadi saya berdua lari, saya lihat kok nggak ada almarhum, saya nengok, jadi udah jatuh bang. Jatuh, disayurin bang. Udah gitu. Jadi saya berbalik lagi, itu kondisi almarhum saat itu, ini terbelah, gitu. Ininya juga udah luka nggak besar, dan sabetan, pokoknya banyak sabetan mereka gitu. Karena posisi dia jatuh, yang nyayurin lah kalau kata anak sekarang itu ada berempat berlima tuh bang. Saya tarik almarhum, saya peluk, kita bawa ke klinik terdekat saat itu. Kita bawa ke klinik terdekat, saya dilarang masuk bang sama satpamnya. Oh jangan ini, tuh biang kerok, tawuran aja lu tawuran. Bang, tolongin dulu temen gue banget ya. Maksud saya tolongin dulu teman saya nih. Nanti lu boleh deh ngobrol sama gue nih. Jadi almarhum itu kita geletakin di bawah bang. Dengan dia agak kejut-kejut begini. Karena mungkin
darahnya itu dari ini parah nih, dari leher yang parah nih. Kejut-kejut, tolongin temen gue, lu kalau mau berantem sama gue, ntar. Ini dulu tolongin katanya. Setelah waktu kita berdebat sama security itu, datang buser bang. Mungkin buser dapat laporan dari warga, mungkin ada yang tawuran. Sampailah buser ke klinik itu. Buser yang ngizinin. Gitu. Masukin deh, masukin. Ini korban kata gitu. Oh ya pak, dimasukin lah saat itu. Mungkin itu agak keterlambatan penanganan sih bang, kalau saya lihat. Karena darahnya udah banyak keluar dan baju saya juga udah darah semua. Almarhum megangin saya di situ. Dia megang erat, akhirnya wah kita ngelihat kawan untuk CS lah namanya gitu. Dalam kondisi begitu, emosi lah bang saat itu. Emosi, saya pulang ke rumah. Kita rencana mau balik lagi bang ke situ bang. Saya bawa barang, saya samperin dia ke daerah itu. Ternyata udah banyak polisi. Dan saya ditangkap bang. Saya diborgol juga saat itu. Saya bilang, Pak, saya ini korban, Pak. Salah sasaran gitu loh. Kita ini bukan tawuran yang tadi, Pak. Kita ini korban. Polisi itu nggak mau ngomong apa kayak lo gini, udah lo masuk semua. Ikutlah kita ke kantor polisi di polsek terdekat tuh, Bang. Ikut, kita diperbal. Maksudnya karena ada terjadi korban kematian, disangkain kita yang melakukan. Gitu. Karena kan baju banyak darah, Bang, kita, Bang. Datanglah buser yang tadi di klinik tadi gitu loh. Oh, bukan nih. Ini saksi, dia bilang. Ini bukan pelaku. Karena tadi saya ketemu anak-anak ini di klinik, dia teman-teman yang korban, bukan dia yang melakukan gitu. Disuruh pulang, Bang, gitu, Bang. Disuruh pulang. Pulanglah kita ke rumah masing-masing malam itu. Nah, besok kan tahlilan Bang hari pertama, tapi saya nggak datang. Saat itu saya masih di rumah kan Bang, masih ya nggak datang lah di hari itu. Hari ketiga tahlilan saya datang, orang tuanya marah-marah Bang. Ini nih, ini dia nih katanya. Yang sering ngajakin anak gua nih, yang keladinya lu orang nih katanya. Kenapa anak gue lu ajakin tawuran gitu loh. Dan kita ngejelasin sama orang tuanya dia, Om, sebetulnya kita ini bukan mau tawuran Om. Kita mau ke rumah si Budi. Dan pokoknya kita jelasin dengan cara kita salah sasaran Om. Akhirnya orang itu ngerti karena ada om-omnya dia nih yang tentara ini nggak terima. Ayo, yang mana? Tunjukin orang-orangnya gitu. Kan udah ditangani sama polisi Om. Saya bilang gitu, kalau Om mau, Om silakan aja ke kepolisian gitu loh. Pas waktu lagi kita tahlilan itu diinterogasi sama orang tuanya, pintu kamar almarhum ada yang banting Bang. Jaga. Kita semua nengok semua ke pintu. Oh, ada kebuka tuh pintu. Sosok almarhum nongol Bang. Manggil-manggil dia. Kebetulan yang enggak saya nih, sama rekan saya. Karena rekan saya kan agak sedikit ngerti lah, bisa ngeliat itu. Di almarhum tuh iya. Dengan posisi dia Bang, darah Bang. Darah dan kepalanya agak miring begini Bang. Mungkin karena ini hampir sobek ini, miring begini. Panggil. Dulu samperin kata. Ini udah masuk, pintunya ditutup, ngobrol lah teman saya ini sama almarhum. Kita di teras rumah dia ngumpul cemas Bang. Maksudnya kabar apa nih dari teman kita nih. Teman kita keluar kamar, dia duduk sama-sama kita. Waduh, almarhum ini kayaknya penasaran. Dia dendam sama kita nih katanya. Dendam kenapa katanya. Dia minta di antara kita satu orang untuk ikut sama dia katanya. Waduh, bener loh katanya. Iya katanya. Di saat lagi di kawan saya menjelaskan tentang almarhum ini, almarhum masuk ke
peraga teman saya yang iganya renggang. Nah, lu orang ya. Wah, kita tahu lah gaya bicara almarhum ini, Bang. Nah, pokoknya lu orang ada yang mesti gue jemput loh. Dan setiap malam gue gentayangin. Mimpi lu gue impiin semua lu. Kita kaget nih, Bang. Sampai ada orang tuanya tahu, Bang. Udah, kita kan udah ngirim doa. Maksudnya, udahlah jangan ganggu kita. Kan saat ini kan bukan kesalahan kita orang gitu. Agak lu pada ninggalin gua katanya. Cuman Andi doang nih yang nemenin gua katanya. Lu orang nih ninggalin gua lu katanya. Gua gentayangin lu semua lu katanya. Wah, semua jadi pada takutan nih, Bang. Gua mau kopi. Oh. Bikinin gua kopi katanya. Kita bikinin, Bang. Teman saya bikinin kopi. Bikinin kopi. Lu lupa lu katanya. Lupa kenapa katanya? Kopi gua kan jangan diaduk katanya. Oh, ya udah sini deh. Kopi gua minum deh katanya. Lu bikin lagi sono katanya. Jangan diaduk katanya. Datang ngopi, itu ngopi panas-panas, Bang, langsung diminum, Bang. Wah, kita kan kaget. Jangan lu. Maksud kita kasihan orangnya ini gitu. Udah, pancinya sekalian dia bawa ke sini katanya. Gue mau ngopi pokoknya hari ini. Jadi dia kayak ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya? Nggak jelas, ya bener sih, Bang, nggak jelas. Karena dia dendam sama kita orang banget. Dia, pokoknya gue nggak mau tahu katanya. Orang tuanya juga nangis, ibunya nangis. Udah katanya. Di situ kita nggak pada pulang, Bang. Nginep di situ tuh di rumahnya dia. Begadang sampai pagi, nggak ada yang tidur kita semua situ. Pas udah habis azan subuh, pulanglah kita. Parah nih, kok kenapa jadi begini nih, gitu loh. Maksudnya, kok almarhum, kok bisa gentayangan seperti ini. Besoknya kita nongkrong, Bang, ada gelas kita jatuh, Bang. Cuk, gitu. Kita diriin dong. Waduh, ada yang minta nih katanya. Gelas teman saya jatuh juga, Bang. Jangan almarhum kali nih. Iya nih. Udah, lu tenang-tenang di sana aja katanya. Jangan ganggu kita orang pokoknya. Kita ini kan udah ngajiin lu semua kan. Maksudnya kita semua ini udah ngajiin lu nih kan. Kita kirim Al-Fatihah. Kalau setiap sholat juga kita kirim. Jadi kita ada punya pengajian juga, Bang, kita, Bang, situ. Juga ngirimin kita doa buat almarhum katanya. Tuh, merinding. Dispenser itu nyala, Bang. Tah. Oh, lu mau kopi katanya. Ya udah dah, bikinin kopi. Jangan diaduk katanya. Bikinin kopi, taruhlah kopi itu. Dan dibilang ada keanehan atau gimana, Bang, itu kopi itu udah nggak ada rasanya, Bang. Pas kita cobain, mungkin ya dikasih rokok juga. Lu mau rokok nih, tuh kita nyalain. Ya udah lu nggak usah ganggu kita lah, nongkrong bareng aja di sini. Dan keesokan harinya, Bang, kita nongkrong lagi. Sebetulnya sih nongkrong ini aneh juga, Bang. Jadi waktu itu kan saya datang pertama nih. Waduh, gue diimpiin almarhum nih. Saya mikirin diri, Bang. Di kamar gue tuh dada-dada aja dia. Dada-dada gini. Tapi senyum dia, Bang, di situ. Saya lagi mikir begitu. Diimpiin, ini datang juga ke gue nih. Saya pikir nggak datang gitu, Bang. Datanglah teman saya nih. Datang. Dik, ngomong-ngomong, Dik, katanya. Gue diimpiin almarhum, Dik. Hah? Yang benar loh. Iya. Tuh diimpinya gimana? Bajunya darah semua, Dik. Terus kepalanya miring begini. Tapi kondisi mukanya marah, Dik, sama gue, katanya. Ya nih gue jadi iseng, Dik, gue bilang. Kenapa jadi gue? Katanya. Kan gue gak ada di situ, Dik, katanya. Iya, begitu dah. Lu kalau ada di situ, lu ngeliat almarhum begitu, lu lebih ngenes lagi, lu. Datanglah satu lagi nih. Gue ada kabar nih. Kenapa lu? Gue diimpiin almarhum. Ternyata yang datang semua itu diimpiin, Bang, sama almarhum, Bang. Semua didatengin semua, Bang. Tapi cerita mereka itu mukanya almarhum ini marah, Bang. Kesel, marah gitu ngeliatin dia. Sambil manggil-manggil tapi mukanya marah gitu loh. Lu diimpiin kan, Dik? Gue diimpiin, katanya. Lu juga, katanya. Iya. Tapi gue gak marah, katanya.
Gue senyum katanya. Oh gitu? Iya, gue marah Di katanya. Waduh, gue mau begadang nih, Di gak mau tidur. Jadi mereka saat itu gak mau tidur, maunya begadang, dan gak mau pulang Bang. Karena sebelumnya ada kawan, dia punya warung rumahnya Bang. Jadi kawan kita ini dia punya warung. Dan warung itu jam 12 tutup. Almarhum gedor-gedor Bang. Sul, dirokok Sul. Didengerin aja. Itu kayak suara almarhum tuh. Wah, almarhum bukannya? Sul, pas dibuka jendela, almarhum Bang. Sul, dirokok Sul. Dia pingsan Bang di situ Bang. Berat ya. Nah cerita lah sama kita orang. Bener ya kata dia ya. Kayaknya kita tuh orang digentayangin nih. Kata. Terus gimana katanya? Waduh, kita temuin abangnya yuk katanya. Kebetulan abangnya Bang, salah satu abang-abangan kita di situ, dia punya nama disegenin dan posisi dia lagi di penjara Bang. Kita cerita sama abangnya, Bang, lu gimana kabarnya tuh keluarga gua katanya. Dia udah tahu almarhum meninggal gitu. Ini Bang, kita semua diimpiin sama almarhum katanya. Ya, tenang aja lu katanya. Nunggu gua keluar katanya. Sebentar lagi gua keluar. Kita babat-babatin tuh anak-anak. Udah Bang, siap Bang katanya. Ya, tungguin gua keluar katanya. Seminggu setelah kita jenguk abangnya, abang keluar. Langsung datang ke tongkrongan kita marah-marah Bang. Mau digambar-gambarin. Bangsat lu semua. Wah, kata. Lu nggak bilang lu ya kalau lu pada diimpin almarhum kata. Ya mau ngomong gimana Bang kata gitu. Abang juga diimpin. Iya gue diimpin juga. Pokoknya hari ini kita serang. Kita samperin tuh. Yang mana orangnya? Ayo lu semua ikut gua katanya. Jangan siang-siang Bang. Ntar malam Bang mereka nongkrong kata. Udah ntar malam gua balik lagi. Kita serang itu orang-orang itu. Malam siapa lah Bang kita Bang. Dia bawa barang. Kita semua pada bawa sajam. Samperin tuh Bang. Ini pada nongkrong mereka. Abangnya sendiri maju Bang. Semua dicacak-cacakin sama abang. Wah lu gak bisa. Kita yang belakang ini cuma ngeliatin aja. Wah, biarin deh abangnya itu emang dia abangnya sadis lah kalau kita tonton udah. Dari situ cabut lah kita Bang. Buat ya. Buron. Ya kan kita takut jadi saksi juga. Memang kita nggak pelaku, kita saksi. Nah saat kita lagi kabur-kaburan itu, kita telepon-teleponan lah, telepon rumah yang masih ada di situ. Gimana keadaan sono? Katanya, enggak lu aman semua. Katanya. Yang dicari cuma abangnya doang katanya. Polisi nanya-nanya nih nanyain abangnya doang. Kan lu bukan pelaku juga katanya. Pulang lah kita semua. Pada pulang di situ dan nongkrong lagi lah kita Bang di situ. Nongkrong di situ. Lagi anak-anak nongkrong, teman kita yang iganya jarang ini kemasukan lagi. Wah, gue pokoknya masih penasaran katanya. Gue belum dapetin orang yang buat nemenin gue katanya. Jadi memang pas kejadian abangnya itu Bang, ada juga yang meninggal Bang. Jadi kita nih ngobrol sama almarhum dia masuk ke raga temen ini, kan udah dikasih temen katanya. Kurang katanya. Gak mau gue, pokoknya itu orang lain, pokoknya antara lu semua nih yang mesti gue ambil katanya. Waduh anak-anak jadi mikir kenapa masih ngincer kita sih, katanya udah kemarin kasih nyawa tuh dari abangnya itu. Gue minta lu cariin jari gue. Karena gue belum tenang nih kalau jari gue belum ketemu. Jadi jarinya itu yang kelingking sama yang telunjuk Bang, hilang. Mungkin saat dia nangkis-nangkis, kepotong lah itu jaringnya gitu. Cariin, katanya. Anak mikir mau nyari kemana, katanya. Itu kan posisinya udah lama gitu Bang. Posisinya itu udah sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu. Mau nyari kemana, katanya. Gak mau tahu, katanya. Pokoknya cariin tuh jari kelingking gua sama jari telunjuk gua. Yaudah, besok gue carilah, katanya. Ya, yang penting udahlah lu jangan ganggu kita lagi, katanya.
Lu tenang-tenang di sana, nanti kita setelah ini bacain Al-Fatihah deh buat lu. Ya udah, gue tunggu kabarnya besok. Kita nyari tuh bang, nyari yang di depan pabrik itu mana jari-jarinya nih, ya mungkin ada tinggal tulang atau apa, nggak ketemu bang. Malam itu kita nggak ketemu, nyariin. Gimana juga nyari? Ya mungkin udah busuk atau udah apa gitu kan, posisinya udah lama gitu kan. Waduh, udah nyari jarinya gimana nih katanya. Akhirnya kita minta tolong bang sama Ustadz di situ. Jadi kita bilang panggilnya dia AA lah saat itu. Udah kita ngadu sama AA aja yuk katanya. Yuk, ngadu sama AA yuk, ngadulah kita sama AA. Ini almarhum ini sering ngeganggu kita AA katanya. Oh gitu, ya tolong deh AA. Kasih ceramah lah buat dia, biar jangan ganggu-ganggu kita lagi. Ya udah biar saya datang kapan dia. Nanti kalau malam minggu kita nongkrong dia pasti datang. Datanglah AA-nya ini. Pas kebetulan memang almarhum itu lagi datang. Ngobrol lah sama dia. Udah AA juga sering ngajiin maksudnya gitu. Ya ngajiin buat kamu katanya. Kamu jangan ganggu teman-teman kamu. Ya dia tahu. Ya kita dengar abangnya ketangkep bang. Kita dengar abangnya ketangkep. Wah, abang almarhum ketangkep loh kata. Ketangkep di mana kata. Gak tahu tuh kata. Yuk kita besuk yuk. Gitu. Kita datang lagi bang ke rutan. Kita datang ke rutan, bang, gimana bang kabarnya sehat? Gue diimpiin sama adik gue katanya. Oh gitu bang, adik gue tuh masih tetap minta nyawa, tapi dari lulu orang. Katanya. Waduh, abang bisa ngomongin gak bang katanya? Kan gue bilang katanya, kan udah cukup. Gue bilang gue kasih tuh 1 orang buat lu tuh. Nyawa katanya. Tapi dia minta lu orang. Emang gara-gara kenapa sih gitu loh. Kita ngobrol lamanya itu. Saya mau nanya nih bang. Abang ketangkapnya gimana gitu loh. Iya itu tiap malam gue diimpiin. Gue kabur ke daerah gitu. Dari luar kota dia kabur. Gue sono sama guru gue. Ngobrol sama guru gue nih. Karena gue diimpiin juga. Akhirnya gue pulang jarah gitu loh. Pas gue jarah, gue ketangkep di situ. Oh gitu bang katanya. Ya Allah bang, kasihan banget lu bang, apa ke gap? Ya iyalah, adek gue tiap malam ngimpiin gue, maksudnya masih minta 1 orang lagi bang, buat nemenin dia. Nah, di sini nih teror terus bang ke kita bang. Terus teror demi teror katanya. Sampai akhirnya kita ngomong lagi sama ini tetap nggak mempan bang. Waktu dia dimasuk ke badan teman saya itu di ngajuin sama kagak keluar bang. Kata ini kayaknya beda nih katanya. Ini mungkin jin kali deh bang ya. Saya nggak paham juga. Tapi kan biasanya orang kalau kesurupan diusir keluar. Ini nggak keluar bang. Membuat kita jadi pada takut nih bang. Sempet teman kita gue nginep rumah lu dia. Emang kenapa? Gue datengin lagi dia sama almarhum. Gue mau minta nyawa. Pokoknya dari antara lu orang gue minta nyawa. Dia selalu itu bang, minta itu. Karena lu enak lu jarang diimpiin gitu. Maksudnya saya jarang didatengin dengan wujud. Kalau itu wujud bang, di kamar mereka bang. Lagi tidur dibangunin. Lagi di kamar mandi dia nongol kamar mandi. Gitu. Pokoknya itu semua teman-teman kita di tongkrongan itu diteror bang. Sampailah kita ngomong lagi sama ini gimana ya ayah katanya. Ini kayak kita nggak selesai nih katanya. Ya udah, nanti coba wiritin ngobrol sama dia. Ya tolongin katanya. Setelah diwiritin sama kita nongkrong nih bang. Datang lagi deh bang. Datang lagi, awalnya gitar jatuh. Jeger. Oh dia mau dinyanyiin lagu katanya. 2 hari nggak diteror. Pas hari terakhir nih bang dia neror itu bang, dia bilang sama kita orang bang. Dia masuk ke badan teman kita.
ini kayaknya gue nggak bakalan neror lu lagi. Katanya. Tapi gue minta satu permintaan. Apaan? Lu minta apa? Tapi jangan aneh-aneh ya, katanya. Gue pengen wujudin diri gue. Oh, maksudnya, ya udah, pokoknya gue pengen wujudin diri gue. Nongol bang di pojokan dia bang. Lari semua anak bang. Jangan pada lari, kata dia gitu. Itu tapi di saat dia nongol itu nggak serem bang. Maksudnya nggak berdarah, nggak tenggeleng, jadi bersih bang mereka. Jadi melatih kita dari jauh bang. Itu semua ngelihat bang. Teman-teman saya ngeliat. Kita ya udah ya, pesan gue gitu aja. Tolong ngajiin gue. Pada sholat dulu semua. Biar pada adem lo. Pokoknya mulai besok gue gak bakalan datang lagi ke sini. Ya, pokoknya lo tenang-tenang aja dah. Kita setiap ngaji, kita setiap sholat akan bacain doa Fatihah. Oke. Semuanya gue permisi ya, hilang bang. Tak hilang itu jadi asap tuh bang. Wah, anak-anak di situ ngeliat kejadian itu menjadi suatu apa ya, pengalaman lah gitu loh. Pengalaman dalam arti kata ya lo sholat lah gitu. Lo berbuat baik lah gitu. Jangan berbuat jahat sih intinya sih bang gitu bang. Tapi keanehan lagi dia pindah bang. Sekarang nongkrongnya bukan di kita lagi, nongkrongnya di pabrik bang. Dan dia meneror orang pabrik-pabrik itu bang. Dia meneror dalam arti kata, kan di antara kita ini ada yang kerja di pabrik bang. Wih, almarhum sekarang datang ke pabrik. Jadi dia ngeganggu orang-orang pabrik gitu loh. Seperti di kamar mandinya kayak nongol di mesin atau nongol di mana di depan ini merinding saya lagi. Nongol di mana di gerbangnya gitu. Posisi dia agak tidur begini bang. Dan minta tolong lah sama kita orang nih, security pabriknya nih. Tolongin gue dong katanya. Kenapa bang? Itu almarhum tuh sering nongkrong di depan gerbang gue katanya. Kan gue iseng kata gitu. Waduh, bang, dia pernah bilang sih bang sama kita, dia nggak ke tongkrongan ini lagi. Emang pindah ke tempat abang, ke tempat gue sekarang. No, apa ya karyawan-karyawan yang masuk malam no pada resah kata gitu. Dia sering nongol di WC, sering nongol di ujung ini, ujung mesin kata gitu. Oh gitu bang katanya. Udah bang, kita bikin pengajian di sana bang katanya. Yuk kita ngajiin sono yuk katanya. Ayo rame-rame lah kita ngaji bang di pabrik itu. Kita ngaji maksudnya minta tolong sama almarhum supaya jangan ganggu orang-orang pabrik ini gitu. Tapi nggak mempan bang. Masih aja sekarang nih bang. Sampai sekarang katanya sih bang. Dia nggak ganggu pabrik itu dan jadi penghuni pabrik itu. Karena dari kawan saya yang punya mata batin ngelihat kalau almarhum ini sudah jadi penguasa pabrik itu ada nenek-nenek bang katanya. Nenek-nenek ini penguasa pabrik ini dan dia almarhum ini udah menjadi tangan kanannya lah di pabrik itu. Jadi dia pasti netap di pabrik itu bang sampai sekarang. Posisi pabrik itu deket tempat meninggal si almarhum? Di depannya bang. Oh gitu. Jadi kejadian itu emang di depan gerbang pabrik itu bang. Tapi saat itu orang pabrik nggak ada yang pada keluar bang saat lagi dicacakin itu kan malam bang kejadiannya bang. Itu jam 1 lah dini hari lah itu bang kejadiannya. Dan agak gelap sih emang ada lampu depan pabrik itu cuma ada lampu sentir doang satu gitu loh. Jadi makanya musuh itu nggak ngelihat si almarhum ini sangka kita rival mereka gitu loh. Padahal kita saat itu mau happy lah di rumah si Budi gitu. Makanya kemarin juga berapa tahun yang lalu saya sempat lewat situ bang. Ya makanya saya tahu kejadian si almarhum itu sampai sekarang di pabrik itu dari kawan saya yang ternyata kerja di pabrik itu bang. Katanya. Dan dia ngelihat almarhum itu, ngelihat dia. Ya emang udah tahu ceritanya dari awal gitu. Iya, dia tahu ceritanya dari awal. Dia sekarang kerja di pabrik itu, dia makanya. Emang takdir
nggak ada yang tahu gitu ya. Niatnya mau asik-asik gitu, malah berujung tragedi. Tragedi jadi. Cuman aku juga agak penasaran gitu Bang Andi ya. Di tahun-tahun 90-an itu memang tawuran masif juga gitu. Masih Bang. Di sana itu memang kebetulan di daerah yang om saya tinggalin itu sama saya itu emang sering terjadi tawuran Bang di situ Bang. Tawuran itu dalam arti kata ya cuman gara-gara sepele sih Bang, sebenarnya gara-gara perempuan sih dulu sih. Nah udah jadi berkepanjangan gitu Bang. Tawuran gara-gara perempuan. Iya Bang. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya dari cewek-cewek daerah kita nih main ke daerah sana digangguin, nanti dia ngadu ke kita, gue gangguin lu sama orang sono lu. Jadi kita laki-lakinya sepele sih Bang, masalahnya perempuan doang sih. Tapi memang jadi berkepanjangan dari akhirnya tuh jadi dendam. Nggak itu kejadian kawan saya itu aja itu jadi dendam tuh Bang. Mesti ada yang lewat juga, padahal udah dilewatin sama abangnya itu. Dan jadi rival jadinya sama kita tuh Bang mereka itu. Jadi banyak musuh juga. Di sana bingung Bang. Tapi emang dulu ya, saya juga sempat ngerasain gitu Bang ya. Apa maksudnya temenan berkelompok gitu ya. Jadi ketika satu susah, biasanya ya jangan sampai bisa kita hibur lah gitu lah. Gitu maksudnya kalau seneng bareng gitu kan. Susah-susah bareng, seneng bareng. Makanya dulu kan peribahasanya makan nggak makan asal kumpul gitu. Iya, benar. Emang sih Bang, kalau di daerah kita tuh kebetulan banget anak-anaknya kompak Bang. Kita gitu. Kompaknya dalam arti kata kalau ingin sesuatu patungan kita Bang. Kayak mau besok nih beli dispenser, yuk patungan kalau gajian sekian-sekian beli dispenser. Kita kompak banget tuh Bang. Kawan-kawan kita di situ Bang. Makanya sekarang ya jadi suatu inilah kenangan kita lah di situ Bang, benar. Mungkin boleh diceritain nggak Bang? Kisah tawuran yang pernah lo alamin Bang Andi gitu ya, yang paling tragis. Yang waktu di mana nih Bang? Saya lagi semasa hidup. Semasa hidup paling tragis itu saat lagi masih sekolah sih Bang. Ya kebetulan sekolah saya kan di Jakarta Pusat, ya kan suka tawuran gitu. Dan saya sering lihat kejadian-kejadian orang meninggal saat tawuran itu Bang. Seperti ada rekan saya kita satu tuh yang meninggal juga saat tawuran. Jadi di saat tawuran itu rekan saya ini misah dari kita Bang. Bukannya kelompok, dia memisahkan diri. Mungkin pikiran dia nih, gue ngumpul sama warga nih yang nonton. Jadi biar nggak ketahuan gitu. Tapi ternyata rival kita ngelihat dia Bang. Karena dia sendiri, dia kena hampir 6 lubang. 6 lubang dan meninggal di bis Bang itu Bang. Ya, pas dia kena itu, dia justru nyamperin kita orang Bang. Gue kena nih, gue kena. Tapi ini darah nih. Ini darah. Gue kena. Lu kena ya? Tarik sama kita dan dia jatuh di situ loh. Wah langsung jatuh, kita bopong, meninggal di bis Bang, dia meninggal Bang. Nyata kita nggak lihat di bawah-bawahnya udah pada berlubang. Makanya kalau bisa hindari tawuran lah Bang, nggak ada gunanya tawuran bener. Menurut saya tawuran itu yang menang jadi arang kalau jadi abu lah. Ya contohnya kalau dari korban gitu kan yang susah, kita juga lah Bang. Gak ada kemenangan yang abadi ya. Jadi guys mungkin ini kita akan sedikit ngulas tentang dunia tawuran tapi di tahun 90-an nih ya. Mungkin sekarang juga udah gak terjadi mungkin ya. Jadi pada saat itu banyak juga ya temennya yang meninggal karena tawuran nih Bang Andi ya? Banyak Bang. Banyak ya? Iya. Dari pihak waktu sekolah juga ada, dari kampung juga ada. Nah, makanya kadang-kadang kalau buat para netizen nih, kalau yang mau lebih baik nggak usah tawuran lah gitu, karena ruginya apa? Ya ruginya kalau seandainya kita ngenain orang itu sampai meninggal dunia, kita dicari polisi. Dan kalau kita jadi korban dari tawuran itu, ya resikonya meninggal atau kita ya masuk rumah sakit. Makanya di tahun 90-an itu marak juga tawuran tuh Bang saat itu. Tapi boleh dijelasin nggak gitu Bang? Maksudnya
ketika menghabisi lawan dalam tanda kutip begitu, itu dirasakan apa gitu ya? Kepuasan pribadi sih mungkin Bang. Kepuasan pribadi ya? Jadi ya, woi ada yang kena nih dia, ada yang kena gitu doang. Oh. Kalau memang dulu kan nggak ada kamera Bang ya. Nggak seperti zaman sekarang. Kalau saya perhatiin tawuran dikamerain gitu, waduh gila saya bilang. Udah pasti ketangkep lu, itu maksud saya gitu. Dan lu rasain sendiri kalau udah ketangkep ya pasalnya sama dengan kriminal lah Bang. Tetap gitu loh. Kalau dulu pelajar pun sekarang begitu juga. Ya kalau menurut saya sih jangan tawuran. Gitu. Tapi kalau di masa itu gitu, pada di saat masa itu, ketika ya taruhlah menghabisi si orang musuhnya itu gitu, nggak ada rasa penyesalan ya. Pada saat itu ya. Kan kadang-kadang kalau kita tawuran ini Bang, kita kan nggak tahu nih. Kalau dulu mungkin hanya melukai Bang. Nah saat melukai itu kan kita nggak bisa nentuin daerah vital-vital mana yang kena gitu Bang. Contohnya kayak kalau kita nusuk ya kalau misalnya kena paru-paru meninggal kan. Mungkin kalau penyesalan sih ada Bang sebetulnya. Orang yang namanya melakukan kesalahan tuh pasti ada penyesalan gitu. Memang saat itu mereka nggak berpikir penyesalan, tapi next mungkin ya Allah, gua jadi matiin orang gitu loh. Sebelumnya orang itu nggak perlu mati. Penyesalan pasti ada Bang. Tapi untuk pertama kali kepuasan pribadi lah. Kalau dia ada yang kena, dia kena tadi itu gitu. Tapi dia nggak tahu ternyata dia meninggal itu. Sering sih Bang dulu dari banyak juga korban dari kita dari lawan sering gitu. Kalau dulu nih Bang ya zaman kita ini justru kita menutupi diri Bang kalau kita sudah melukai. Oh gitu malah. Kalau zaman sekarang kan orang melukai itu senang. Weh gue nih yang tadi ngenain itu. Kalau dulu mah diem Bang. Oh gitu. Nggak terlalu ngumbar-ngumbar diri lah gitu Bang. Karena merasa kalau gue ngumbar diri nanti gue cepet ketangkep. Lagi gue kan dulu kan emang ada. Iya, zamannya beda ya. Zamannya beda Bang. Mungkin kalau dulu nggak terlalu, tuh tadi gue yang nusuk tuh. Enggak diem-diem aja Bang gitu Bang. Tuh tadi kenapa tadi tuh? Iya tahu tadi siapa tuh yang gitu, udah diem aja. Karena apa? Kalau gue bilang nanti nama gue ada. Jadi kalau suatu saat dicari sama kepolisian, ketangkep gue di situ. Kan dulu justru menutupi diri Bang, nggak membuka diri gitu. Biasanya dalam sebuah tawuran itu, bawa senjatanya apa aja itu Bang? Senjata sih ada yang biasa aja sih Bang. Kalau zaman dulu itu justru senjatanya itu yang kita bisa masuk ke tas aja Bang. Kalau sekarang kan senjatanya panjang-panjang tuh. Kalau dulu, makanya kalau dulu kalau tawuran itu jaraknya deket Bang. Oh. Jadi makanya senjata mereka pada pendek-pendek lah, nggak seperti dulu. Sekarang ini kan senjatanya panjang-panjang gitu. Yang mau bongkar hutan lah mereka tuh rata-rata tuh. Saya bilang kadang-kadang kalau ngeliat tuh naruhnya di mana gitu ya kan. Iya. Sampai mau dimasukin kemana juga pasti nongol gitu loh. Ya. Mungkin sebelum perang tanda tangan kontrak dulu ya. Perjanjian. Bisa jadi tuh Bang Fajar. Dia mikir juga ke situ. Tapi ini gue juga penasaran sih Bang. Jadi kalau lagi mulai perangnya tawurannya gitu, itu Bang Andi itu kayak deg-degan, bangga, seneng, apa takut tuh sebenarnya? Deg-degan Bang, ya. Karena kita nggak bisa memprediksikan Bang kita menang apa kalah gitu loh. Kita semuanya tuh pasti deg-degan awalnya, tapi kalau udah terjadi clash di bawah itu udah biasa aja gitu Bang. Awalnya sih pasti deg-degan. Semua yang melakukan untuk tawuran tuh nggak ada yang senang, pasti semuanya deg-degan gitu. Karena kita yang namanya maut kan kita nggak tahu Bang, ya kan? Apa ya kita yang nanti yang kena atau dia yang kena. Gak bisa diprediksi juga sih. Intinya nggak ada yang senang lah, semua deg-degan lah Bang kalau tawuran. Pernah ngeliat langsung nggak? Tadi kan Bang Andi bilang banyak yang meninggal karena tawuran. Orang tuanya tuh ngeliat langsung si anaknya tuh meninggal gitu. Pernah ngeliat langsung nggak kejadian kayak gitu? Enggak Bang, kan itu di jalan Bang. Berarti nggak pernah ikut sampai ke rumahnya gitu ya? Ke rumahnya yang meninggalnya itu korbannya? Sering Bang, maksudnya. Maksudnya saya nganterin dia mayatnya atau? Maksudnya kayak si orang tuanya itu dapat info pertama kali dengar kalau si anaknya itu meninggal karena tawuran gitu. Pernah ngeliat momen itu nggak? Enggak.
Oke. Kalau kawan sih Bang, kalau saya nggak berani ngasih tahu, temen sih yang udah ngasih tahu. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Iya makanya. Ada tuh teman kayak gitu. Nyamperin ke rumahnya. Ya. Terus orang tuanya gimana tuh? Sok Bang. Ya nggak nyangka gitu. Anak gua tuh sekolah, nggak taunya yang pulang tinggal nama doang gitu. Itu banyak tuh Bang kejadian gitu. Kita yang ngasih taunya juga merasa miris juga sih Bang. Gitu. Tapi biasanya kita ngasih tahu udah di rumah sakit biasanya. Anaknya di rumah sakit Bu gitu. Nggak ngasih tahu kalau meninggal. Oh gitu. Makanya kadang-kadang kita ngasih taunya suruh teman sih, nggak saya Bang. Karena saya nggak tega Bang. Dulu total berapa tahun jadi Bang Andi itu hidup dalam tawuran? 10 lah Bang. 10 tahun. Ya tawuran itu 10 tahun saya hidup. Makanya saya kadang-kadang kalau ngeliat orang tawuran sekarang, makanya saya bisa bilang nggak ada gunanya ya. Karena kan kita ini termasuk pelaku Bang. Bukannya kita yang orang cerita kita dengerin gitu loh. Makanya saya suka ngimbau gitu. Daerah saya juga ada adik saya bilang nggak ada gunanya tawuran. Mendingan nyari yang positifnya lah, bikin suatu gebrakan apa tuh yang bisa menghasilkan uang lah. Saya gituin. Seperti lu dagang-dagang tuh, kafe-kafe apa gitu, mendingan seperti itu. Daripada lu tawuran kayak gitu nggak ada gunanya. Iya. Ya bahkan dari pengalaman yang tadi diceritain aja nih, Maralang Agile Satset gitu. Bahwa ya walau kita nggak tahu ya apakah yang datang itu mungkin korinnya, atau mungkin sosok jin menyerupai, atau mungkin kadang karena kepikiran aja gitu jadi halu melihat si temennya kan bisa aja gitu ya. Bahwa nggak ada gunanya tawuran ya para elang Agile Satset karena itu cuma kepuasan sementara. Tapi jelas efek ruginya itu sampai jangka panjang. Benar, makanya di pesan terakhirnya itu membuat kita-kita itu jadi berpikir lagi gitu Bang. Kalau seandainya kita hidup ini emang harus sering ibadah lah kata dia. Oke, Bang Andi, makasih banyak ya sudah Siap Bang Fajar dan bercerita atas pengalamannya. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalau semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.